Halo, selamat malam. Kemeriahan puncak peringatan Bulan Bung Karno syarat dengan sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir partai-partai yang masih pikir-pikir alias galau. Pesan itu ditujukan ke 3 ketua umum partai yang hadir, sementara yang lebih seru di panggung hiburan, budayawan Butet Kertarejasa juga melayangkan sindiran sosok tokoh pandir berkuar-kuar mau dijegal hingga capres yang hobinya menculik. Apakah benar puisi Butet ditujukan kepada lawan politik Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang? Yang jelas, panggung yang syarat sindiran itu semakin menajamkan pertarungan. Panggung PDI Perjuangan syarat sindiran bikin partai makin bimbang. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir 3 parpol yang masih pikir-pikir untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Megawati dalam peringatan Puncak Bung Karno 2023 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu lalu. Megawati tidak menyebut secara langsung 3 parpol tersebut. Namun dari undangan yang hadir, ada 3 ketua umum parpol yang belum menyatakan bergabung dengan PDI Perjuangan. 3 parpol tersebut adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau di sini ada 1, 2, ada 3. Itu yang saya bilang, ya katakan lagi mikir-mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo benar, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh, enggak ikut ya enggak apa-apa. Betul enggak? Merdeka! 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 Megawati juga memperkenalkan 3 partai politik yang sudah bergabung dalam kerjasama dengan PDI Perjuangan. Megawati menyebut satu persatu nama para ketua umum partai yang sudah bergabung. Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono disebut Mega sebagai partai pertama yang bergabung. Kemudian Mega menyebut nama Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang. Sementara Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo disebut Megawati, tapi yang bersangkutan tidak hadir di acara. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tadi saya katakan di belakang saya ini ada beberapa partai yang sudah pasti. Itu ada 3 dari PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Ayo Pak Mardiono berdiri. Beliau nomor 1, Bu. Saya sama-sama boleh enggak, Bu? Boleh Pak. Dalam kesempatan yang sama, budayawan Butet Kertarejasa bermonolog di panggung hiburan Puncak peringatan Bung Karno. Dalam monolognya, Butet menyebut orang yang pandir, sosok yang sedang dipantau KPK tetapi mengaku tengah dijegal. Butet juga menyindir jika kelak ada presiden yang hobinya menculik. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik.
hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Merespon sindiran Butet yang diduga berbicara soal pencapresan, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyindir balik Butet. Andi menyatakan zaman Orde Baru banyak intelektual dan budayawan yang menjilat kekuasaan. Andi mempertanyakan apakah Butet masuk ke dalam kategori budayawan tukang. Sementara Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ariza Patria merespon secara normatif. Gerindra akan membalas penghinaan, hujatan dan fitnah kepada Ketua Umum Prabowo Subianto dengan kebaikan. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sekarang kita masuk ke segmen Electionpedia. Kontestasi antar calon presiden bertambah ketat, saling berebut, dukungan partai terus berlangsung. Seperti apa raihan elektabilitas capres terkini dan siapa saja sosok yang semakin menunjukkan potensi menjadi cawapres? Kita akan langsung ulas temuan dari beberapa lembaga survei yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Saya sudah bersama juga dengan Direktur Eksekutif dari Carta Politika, ada Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Malam Nana. Oke, kita akan paparkan langsung. Ini ada 2 lembaga survei yang hasilnya sudah kita rangkum. Yang satu punyanya Carta Politika, satu lagi nanti saya yang jelaskan ya. Kita lihat slide pertama dulu. Oke, silakan Mas Toto. Iya, ini survei yang dilakukan di awal bulan Mei dan kemudian memang ini melewati, kalau kita lihat pada masa itu ada 2 peristiwa yang menarik sebelumnya terjadi ya. Pertama, isu mengenai Piala Dunia U20 di bulan akhir Maret. Lalu kemudian ada deklarasi batu tulis di tanggal 21 April. Kalau kita lihat di simulasi 3 nama memang diperlihatkan Mas Ganjar masih di posisi pertama 38,2%, Pak Prabowo di 31,1% dan Mas Anies di 23,6%. Memang bisa disimpulkan hampir semua lembaga survei kalau kita lihat pertama dari biasanya orang mengatakan ada 3 nama yang sama kuat, kecenderungan di tahun 2023 mengkerucut menjadi 2 nama dan memang akan mengarah sepertinya kepada pertarungan neck to neck antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Oke, tapi ini apakah perbedaannya akan semakin menjauh ataupun semakin mendekat nantinya? Kalau kita lihat menjelang pendaftaran nanti. Agak sulit ya kita menyimpulkan dari sekarang. Pertama ini masih 8 bulan lagi. Yang kedua kalau kita lihat sebetulnya pertarungan sungguhnya adalah bukan pertarungan personal branding antara misalnya Ganjar melawan Prabowo melawan Anies. Tapi pasangan nanti yang akan menjadi sebuah branding baru. Belum lagi berbicara mesin politik kan akan ditentukan oleh berapa besar kekuatan di antara mesin-mesin itu bergabung dalam pasangan ini. Jadi menurut saya masih banyak sekali variabel yang akan menentukan. Variabel cawapres berarti menentukan nanti apakah gapnya semakin melebar ataupun semakin mendekat. Karena kalau salah pilih cawapres berarti game over juga ya buat baca pres ini. Semakin ketat persaingan capres akan semakin harga dari seorang cawapres menjadi mahal. Oke, harga dari cawapres semakin mahal untuk pemilu 2024. Kita lihat elektabilitas calon wakil presiden lebih banyak yang bertarung di posisi cawapres kayaknya. Silakan Mas Toto. Iya, kalau kita lihat sebetulnya juga beberapa nama sudah memuncaki hasil pilihan cawapres ya. Kalau kita lihat ada Sandiaga Uno, faktor investasi elektoral selama 2019 sebagai cawapres. Ridwan Kamil kita tahu punya basis yang cukup atau terbesar bahkan. Dan kemudian ada Mas Ahaye selalu didetekkan menjadi cawapres terkuat dari Koalisi Perubahan. Ada Erick Thohir juga yang bersaing dengan RK dan Sandiaga Uno untuk disebut sebagai calon pasangan entah itu Prabowo ataupun Ganjar. Yang baru adalah nama dari Pak Mahfud MD yang dulu-dulu sebelumnya tidak pernah masuk di 5 besar, sekarang tiba-tiba menyeruak di angka 15,2%, ada di peringkat ketiga. Oke, tapi ini kalau kita lihat yang newcomer Pak Mahfud MD ya, tiba-tiba di angka 15,2% ini betul-betul nggak disangka. Tiba-tiba beliau bisa naik, ini gimana? Ini yang menarik ya, kalau kita lihat kan di panggung politik apa sih peristiwa yang menarik itu kan adalah pro dan kontra ketika ada di Komisi 3, kita tahu. Dan ternyata pro dan kontra yang sifatnya hanya sekali ini berhasil melampaui kerja keras dari beberapa calon wakil presiden yang sudah bekerja 2 tahun mungkin. Ya. Memberikan bekal elektoral. Ya, semoga jadi pelajaran juga ya buat calon-calon presiden atau calon wakil presiden, bukan tentang logistik atau
daya tahan saja, tapi membangun efek kejut itu ternyata terbukti lebih memiliki efek besar. Oke, ini posisinya Ridwan Kamil, politisi Partai Golkar juga, Wakil Ketua Umum Partai Golkar di 18,4%, ini bersaing tidak ketat dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto 2,2%. Nanti saya akan tanya juga kepada narasumber saya yang ada di situ, dan juga Pak Erick Thohir di 9,2%. Ini bahkan lebih tinggi dibandingkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Fenomena yang menarik, ada dua tokoh dari dua partai yang bisa diajukan sebagai kandidat cawapres dan cukup kuat. Kita lihat slide berikutnya. Silakan. Iya, sebetulnya tidak terlalu ada perbedaan besar ya, karena kalau kita bicara efek ekor jas itu biasanya baru bisa didapatkan ketika sudah ada kerja bareng antara partai dengan kemudian calon presiden yang diusung. Jadi kalau kita lihat memang ada kecenderungan stagnasi dari sisi pemeringkatan, masih nomor 1 PDI Perjuangan, lalu nomor 2 ada Gerindra, ketiga ada Golkar, disusul oleh PKB dan seterusnya. Dari sini tapi bisa terlihat juga dua partai yang elektabilitasnya memang sudah cukup stabil, bertahan, akan membentuk dua poros juga. Kebetulan dua sosok yang dijagokan oleh dua partai terbesar ini, dua capresnya juga memuncaki dari survei-survei elektabilitas. Itu yang menyebabkan kalau kita coba lihat sebetulnya memang paling menarik adalah dua poros hampir pasti akan terbentuk, porosnya PDI Perjuangan dengan porosnya Gerindra, dan memang kalau sempat ada isu bahwa dua kekuatan besar ini bergabung, memang bisa disimpulkan akan sulit sekali untuk disaingi oleh koalisi. Tapi kalau manapun. melihat konstelasinya ke depan, apakah dua poros kekuatan ini baik PDI Perjuangan dan juga Gerindra agak sulit ya untuk bergabung ya? Kalau melihat seperti ini. persaingan di pileknya cukup ketat dan persaingan capresnya cukup ketat, menurut saya mereka malah akan menjadi aktor utama dalam pertarungan yang keras. Oke, tapi untuk sistem demokrasi lebih baik semakin banyak calon yang maju semakin baik untuk pemilih. Oke. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ini tadi surveinya Carta. Ini ada juga survei dari Indopol yang dirilis paling baru, saya yang sampaikan ya Mas Soto ya. Periode surveinya dari Indopol 5 sampai 11 Juni 2023, elektabilitas 3 nama capres. Yang pertama agak berbeda nih, Prabowo Subianto di 31,21%, kemudian Ganjar Pranowo di 30,48% dan Anies Baswedan di 26,53%. Undecided voters tidak tahu tidak jawab 11,77%. Kalau dilihat dari margin of errornya, ini sepertinya dua crossing ya antara Prabowo dengan Ganjar. Bedanya tipis sekali, nggak nyampe 1% ini. Kita lihat slide selanjutnya, elektabilitas nama cawapres masih dari survei Indopol periode 5 sampai 11 Juni 2023. Ternyata Mas Ganjar Pranowo tinggi juga kalau jadi cawapres di 15,8%, Anies Baswedan juga tinggi di 15,56%, kemudian Ridwan Kamil 11,37%, Sandiaga Uno di 7,82%, Mahfud MD masih lumayan tinggi di 7,5%, Erick Thohir juga lumayan tinggi di 5,80%, AHY juga tinggi di 5,4%, Gibran Raka Buming Raka 2,9%, Andika Perkasa 2,58%, Muhaimin Iskandar di 1,69%. Ini menarik ya, ada ini nama Gibran menariknya masuk. kenapa tidak ada nama Pak Prabowo gitu. Oke, iya ini harusnya masuk nih namanya Pak Prabowo karena nama Mas Ganjar sama Mas Anies ada. Iya, Nanti betul. kita tanya ke Indopol. Tapi ini ada nama Gibran, mungkin nanti di survei berikutnya Carta Politika bisa dimasukkan Mas. Saya pikir tidak perlu kalau kemudian kecuali kemudian memang MK memutuskan yang berbeda. Menurut saya malah agak aneh kalau ada seorang politisi yang secara undang-undang tidak diperbolehkan lalu dimasukkan namanya dalam survei, tidak memiliki bobot politik apa. Kalau putusan MK nanti berbeda soal batas usia cawapres itu baru bisa nanti dimasukkan ya. Kita lihat nanti bersama apakah nama-nama cawapres ini kemudian mempengaruhi konstelasi koalisi di pemilu 2024. Sekali lagi ada partai-partai yang masih galau tampaknya menentukan pilihan karena negosiasinya soal nama proposal cawapres belum bisa diterima baik oleh PDI Perjuangan ataupun oleh Gerindra. Nanti kita akan tanya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kemeriahan puncak peringatan Bulan Bung Karno syarat dengan sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyindir partai politik yang masih pikir-pikir alias galau. Pesan itu ditujukan ke 3 ketua umum partai yang hadir. Sementara yang lebih seru di panggung hiburan budayawan Butet Kertarejasa melayangkan sindiran sosok tokoh pandir berkoar-koar mau dijegal hingga capres
yang hobinya menculik. Apakah benar puisi Butet ditujukan kepada lawan politik Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang? Yang jelas, panggung yang syarat sindiran itu semakin menajamkan pertarungan di pemilu 2024. Panggung PDI Perjuangan syarat sindiran bikin partai makin bimbang. Malam ini kita akan mengulasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan, ada Ketua DPP Partai Amanat Nasional, ada Bima Arya. Selamat malam. Kang Bima sekaligus Pak Wali Kota jauh-jauh dari Bogor, terima kasih. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Fadli John. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam, Nana. Turun berapa kilo Bang? Turun banyak. Oke, ini sosok yang berbeda baru pertama kali muncul di TV gitu ya. Oke, ada juga Ketua DPD Partai Golkar sekaligus politisi Partai Golkar, Bang Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman. Selamat malam Mbak. Ada juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Jarod Saiful Hidayat. Selamat malam Pak Jarod. Malam Nana. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Dan seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi publik kita selalu mengajak ataupun mengundang teman-teman pemilih muda, teman-teman mahasiswa melalui sambungan virtual dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Bali. Malam ini teman-teman banyak yang ikut malam ini, teman-teman silahkan nanti kalau mau mengkritik, kemudian memberikan pernyataan, menyampaikan pendapat juga silakan saja. Siapa tahu melalui diskusi ini kalian sudah tahu kira-kira siapa ya capres yang akan saya pilih nanti di TPS pada 14 Februari 2024. Terima kasih teman-teman dari Bali sudah bergabung pada malam hari ini. Saya langsung saja ke PDI Perjuangan. Pak Jarod, kemarin di acara puncak peringatan Bulan Bung Karno, Ibu Megawati Soekarno Putri pada pidatonya sempat mengatakan, sempat menyinggung sudah ada partai-partai yang resmi bergabung. Ya. Tapi ada juga partai-partai yang masih belum memutuskan ataupun masih bimbang begitu. Ini ditujukan ke siapa sebetulnya? Ke Golkar, PAN dan PKB, maksudnya begitu sindirannya? Bukan sindiran. Ungkapannya lah ungkapannya. Jadi Ibu Mega kan menyampaikan esensi dari Pancasila itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Ya toh. Oleh sebab itu perlu dibangun persatuan ya. Maka tema di dalam peringatan Bulan Bung Karno itu kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Nah, yang hadir di situ kan ada 3 partai yang belum bergabung, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan PKB. Ibu Mega ini kan kalau menyampaikan sesuatu itu pasti apa adanya. Bahasa Jawanya itu blokosuto, ya toh. Beliau sudah menyampaikan blokosuto apa adanya ya dan jujur, gitu kan. Apa yang disampaikan? Memang kami sudah silaturahim Partai Amanat Nasional ke DPP, gitu. Itu juga disampaikan, gitu ya. Dan kita juga mempunyai platform yang sama. Tapi apakah langsung Partai Amanat Nasional bersedia bekerjasama dengan PDI Perjuangan itu kan masalah waktu. Dan sudah ditugaskan untuk Mbak Puan nanti akan membalas silaturahim ke Partai Amanat Nasional kan gitu Pak Bima Arya. Ya. Kemudian dengan Partai Golkar kita ini kan punya hubungan historis yang cukup panjang. Banyak sekali misalkan di dalam pilkada kita bekerjasama dengan Partai Golkar maupun dengan Partai Amanat Nasional dan hasilnya juga bagus. Demikian juga dengan PKB. Oleh sebab itu Ibu Mega menawarkan gitu ya, membuka ya ruang kalau mau bergabung ya monggo silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau enggak juga tidak apa-apa. Jadi nggak maksa. Iyalah kan. Jadi nggak maksa Golkar sama PAN bergabung. Kan bahasanya kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalimatnya kan tidak memaksa. Kan tidak baik kalau dipaksa-paksa, kan gitu ya. Tapi ngebet nggak? Masa PDI Perjuangan nggak ngebet ngajak Golkar sama PAN bergabung? Begini, prinsip kita itu kan gotong royong, ya. Perlu dibangun kesepahaman bersama ya, dan kita samakan dulu ini platformnya, visi misinya mau ngapain ini Mas Ganjar ini. Mas Ganjar kan akan meneruskan apa sudah diletakkan oleh Pak Jokowi dengan percepatan ya, percepatan. Ya, nah, kita berharap PAN, Golkar, PKB juga sama dengan kita. Ya, untuk bisa bersama-sama ya mendukung Mas Ganjar. Tapi pertanyaan saya, PDI Perjuangan ngoyo nggak mengajak Golkar dan juga PAN bergabung? Ngoyo atau enggak itu relatif tergantung dari bagaimana nanti komunikasi yang baik, silaturahim yang baik kan gitu kan. Oleh sebab itu perlu komunikasi yang intensif antara 3 partai ini. Tapi nggak maksa ya? Tidak boleh ada paksaan. Kawin pun kan juga tidak boleh dipaksa, perlu pacaran, pendekatan ya kan. Nah,
baru kalau sama-sama cocok dengan visi misi kita, dengan platform kita, ya mari kita kerjasama Oke, politik. tapi ini menarik ya bahwa PDI Perjuangan mengundang Golkar yang sudah bergabung di KIB, kemudian mengundang PAN juga yang bergabung di KIB, terus mengundang PKB yang bergabung di koalisinya Kebangkitan Indonesia Raya bersama dengan Gerindra. Ini maksudnya apa PDI Perjuangan? Ingin memecah koalisi partai-partai atau bagaimana? Enggak, Pak Jarod? ini kan ada etika politik ya. Tapi yang kita pahami ya bahwa kayak PKB, PAN, Golkar itu kan masih belum fix untuk mengusung bakal calon presidennya. Oke. Yang sudah fix kan Gerindra ya Mas Fadlizon, itu pasti Pak Prabowo. Yang tiga ini kan masih belum, sehingga bisa kita ajak kerjasama toh. Tapi kan sudah ada dalam ikatan koalisi. Sekarang misalnya Sudah tanda tangan piagam. Partai Persatuan Pembangunan kan juga sudah. Oke. Dan saya yakin bahwa hubungan silaturahim antara P3, kemudian PAN dan Golkar tetap terbangun dengan baik. Demikian juga dengan PKB, ya kan? Hubungannya dengan Gerindra juga tetap hubungannya baik. Oke. Kita tidak akan kemudian mengintervensi otonomi partai politik, kedaulatan partai politik untuk menentukan pilihan yang terbaik. Oke. Siapa yang paling cocok, yang paling tepat, yang paling siap untuk percepatan apa yang sudah diletakkan Pak Jokowi selama 10 tahun. Dan saya yakin itu ada pada Mas Ganjar. Oke. Yang sudah disiapkan juga oleh Pak Jokowi. Karena ini kan sudah teman-teman lama, ini hubungannya sudah ikatannya erat banget gitu ya. Oke. Komunikasi yang dibangun oleh PDI Perjuangan ke Golkar dan juga PAN seintensif apa Pak Jarod? Sudah sangat intensif atau belum? Sangat intensif. Oke, sangat intensif. Saya mau tanya ke Bang Maman. Katanya komunikasi sudah intensif sekali. Tapi kita belum lihat pertemuan antara Ketua Umum Anda, Pak Erlangga Hartarto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa yang menjadi masalah, Bang Maman? Nggak ada. Kalau nggak ada masalah harusnya udah langsung ketemu. Begini, sebetulnya permasalahan nggak ada. Namun kan masing-masing partai punya beberapa pendekatan ataupun faktor-faktor dalam mengambil keputusan. Kalau tadi saya klarifikasi dulu, kalau tadi dibilang bimbang nggak ada. Tidak ada kebimbangan dalam perjalanan politik itu. Yang ada adalah kalkulasi politik. Karena suka ataupun tidak suka, penentuan keputusan pencapresan ini kalkulasinya mempertimbangkan kepentingan 5 tahun ke depan. Baik kepentingan partainya dalam konteks survivalitas partai maupun juga kepentingan bangsa ke depan. Nah, saya masuk begini. Hari ini kan yang beredar di semuanya ini kan ini baru dalam pendekatan survei kan. Jadi kenapa Mas Ganjar, kenapa Pak Prabowo, kenapa Pak Anies, kenapa Pak Erlangga, kenapa si C, itu kan semua hari ini kita duduk nih sama-sama nih dari sisi survei. Baru satu, dan itu persentasenya dalam penentuan keputusan untuk membangun sebuah skema koalisi ataupun kita bisa take off, itu baru persentasenya kecil. Dalam 100% kita mau take off. Ada pertimbangan kompetensi juga. Nah, hari ini Golkar masih mempertimbangkan faktor kompetensi. Kita juga nggak mau asal ngambil keputusan, karena yang kita bawa ini negara Indonesia, pemerintahan Indonesia 5 tahun ke depan. Faktor kompetensi. Faktor kompetensi siapa nih? Capresnya? Capresnya maupun Jadi yang maju cawapres. sekarang ini Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, faktor kompetensinya belum memenuhi kualifikasi Golkar? Oh iya. Belum? Kalau tanya ke saya iya. Belum memenuhi kualifikasi Golkar? Iya. Tiga Ini kan calon baru ini? pendekatan survei nih. Oke. Kalau bertanyakan salah faktor kompetensi, kita pasti akan mengatakan bahwa Pak Erlangga yang paling berkompetensi. Karena Ketua Umum Anda. Oh enggak Belum juga, tentu di mata publik kompetensinya sama dong. Karena Menko Perekonomian. Oke. Dan orang yang menjaga perekonomian ini tidak terjerembab jatuh pasca COVID kemarin. Oke. Faktor kompetensi. Lalu yang kedua, preferensi elit. Sekarang nih saya mau nanya, PDIP seharusnya kan sudah bisa memutuskan. Cukup kan gitu. Oke. Pak Prabowo juga bisa karena sudah ada koalisi PKB. Namun kan sekarang kenapa orang belum bisa ambil keputusan? Karena ada preferensi elit, bukan cuma sekedar masalah ikatan koalisi partai. Contoh, elit A dengan elit B itu mungkin bisa beririsan. Tapi elit B dengan elit C belum tentu bisa beririsan. Preferensi elit di Golkar itu kemana arahnya? Ya ini dia yang tadi saya bilang. Perlu pertimbangan preferensi elit juga yang harus kita hitung-hitung. Tidak bisa hanya serta-merta dilihat dari faktor kompetensi saja, faktor survei saja. Faktor preferensi koalisi ataupun kecocokan elit juga itu perlu dilihat. Lalu yang keempat Mbak, ada lagi masalah tiket. Contoh begini, kalau tiket mungkin kita udah tahu lah, dalam rule of thumb-nya sudah jelas berapa persen dukungan jalan. Namun ada yang paling penting menurut saya dari semuanya. Kalau udah jadi kita mau ngapain?
Ini kan semua juga pasti harus berpikir itu juga. Nggak bisa hanya sekedar berpikir, oh bagaimana caranya jadi presiden, jadi wakil presiden. Lalu setelah jadi presiden, setelah jadi presiden dan jadi wakil presiden, lu mau ngapain? Parlemen itu juga harus diamankan. Nggak bisa hanya sekedar duduk di eksekutif, kita menang, lalu pengamanan parlemen kan juga, karena kan suka nggak suka kan sinergisitas antara eksekutif dengan parlemen juga perlu dilihat. Ini yang saya lihat juga, Mbak Nana. Jadi yang tadi apa yang disampaikan Bu Mega sebetulnya bukan sebuah sindiran. Itu adalah bagian dari sebuah bentuk untuk mendorong ataupun ingin mengencourage lah semua partai. Yuk kita sama-sama guyup, kita sama-sama duduk. Kalau ditanya hari ini apakah Golkar bisa bersama-sama dengan PDIP? Bisa. Apakah Golkar bisa bersama-sama dengan Gerindra? Bisa. Lawang kita terkomunikasi kok semuanya. Apakah Golkar bisa sama-sama dengan koalisi Nasdem? Bisa. Dan apakah Golkar bisa membentuk poros sendiri? Sedang kita inisiasi juga. Opsi poros keempat bersama-sama dengan PAN. Artinya semua potensi, semua kemungkinan masih sangat mungkin di tengah kondisi masih kurang lebih 3 bulan ke depan. Bang Maman, yang saya ingin tanya ya, apakah faktor PDI Perjuangan yang cukup dominan itu membuat Golkar pikir-pikir untuk bisa berkoalisi ataupun bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan? Saya belum pernah ketemu dalam proses komunikasi politik, proses politik yang bisa dominan di Republik Indonesia ini. Nggak ada. Mau PDI itu dia nomor 1, bagaimana caranya PDI mau mendominasi perjalanan politik ke depan? Nggak mungkin. Jadi bukan itu, ya bahwa PDI punya karakteristik sendiri, ya itu wajar-wajar saja. Sendirinya apa? Ya tadi mungkin terkesan dianggap, tadi kan Mbak Nana nanya karakteristik dominan. Tapi nggak mungkin Mbak Nana. Saya kan juga di DPR dengan Bang Fadli. Nggak ada satu keputusan politik yang bisa diambil oleh PDIP sendiri. Itu harus bersama-sama dengan Golkar, harus bersama-sama dengan Gerindra. Itulah tadi saya bilang, yang terakhir, faktor terakhir itu yang paling penting. Setelah jadi, bagaimana kombinasi kabinetnya? Setelah jadi, bagaimana dukungan parlemennya? Jadi nggak bisa juga bisa tiba-tiba jangan sampai kita sebut ya, si capres nanti presiden A, presiden B terpilih, lalu kalau nggak didukung dengan parlemen yang kuat juga nggak bisa berjalan juga programnya. Tapi kan Golkar meskipun memilih capres yang berbeda, pada akhirnya tetap akan berada di kekuasaan, karena itu kan filosofi Golkar, kekaryaan. Enggak juga. Memang diharapkan kita masuk, karena mungkin hari ini semua dari tahun berapa, dari pemilu selalu berada di lingkaran yang kekuasaan. Ingat loh sejarah pertama Pak Jokowi terpilih di KMP dulu, tapi kan akhirnya bergabung. Karena apa? Karena memang semua siapapun butuh Golkar untuk menjalankan pemerintahan. Karena yang bisa kerja Golkar. Saya mau tanya ya, kita dapat informasi ini valid sekali bahwa Ketua Umum Anda Pak Erlangga Hartarto sudah mendapatkan perintah dari Presiden Jokowi agar Golkar mendukung Mas Ganjar dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Jawaban itu Anda? dari Mbak Nana kali. Nah makanya saya mau tanya, Anda nggak bantah, berarti benar dong. Enggak, saya begini, spekulasi apapun yang namanya orang sudah duduk di etalase publik ya, public figure, siapapun pasti punya spekulasi. Pak Jokowi kasih perintah A, Pak Jokowi kasih perintah B, Pak Jokowi kasih perintah C, semua setelah ada perintah Pak Jokowi itu kemudian Pak Erlangga datang ke acara puncak peringatan bulan Bung Karno. Biasa, memang kita penting membangun komunikasi dengan semua partai. Jadi nggak ada perintah itu. Kemarin juga kita komunikasi dengan Pak Prabowo, lalu jangan sampai nanti kita komunikasi dengan PDI dianggap ada perintah Pak Jokowi. Jadi ini kita juga beberapa waktu yang lalu ada komunikasi. Tapi berarti nggak ada perintah dari Presiden ya? Sampai hari ini saya rasa komunikasinya fine-fine aja dan Pak Jokowi memberikan ruang. Bahwa perintah Pak Jokowi ataupun pilihannya Pak Jokowi menjadi faktor penting bagi Golkar mengambil keputusan? Begini, yang pertama saya ingin tegaskan bahwa Golkar punya kedaulatan sendiri. Golkar punya mekanisme sendiri dan Golkar juga punya kepentingan untuk survive di 2024. Itu yang pertama. Bahwasanya menjadi penting, menjadi salah satu pertimbangan untuk berdiskusi dengan Pak Jokowi wajib. Saya sampaikan ya. Berdiskusi dengan Pak Jokowi? Oh iya dong, dia presiden. Mengambil aspirasi Pak Jokowi nggak masalah, tapi keputusan akhirnya tetap di Ketua Umum Anda. Keputusan tetap ada di Partai Golkar. Itu waktu yang akan membuktikan ya. Saya mau ke Kang Bima. Kang Bima, apakah faktor proposal cawapres itu menjadi salah satu faktor penghambat sulitnya negosiasi PAN berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Ya, 2024 ini memang sangat beda dengan 2019. Dan kita nggak mau kembali menjadi bagian yang kalah. PAN ini sudah 2 kali
nggak menjadi bagian dari pemenang. Jadi kalau kata ketum kami, kali ini kita harus menang, masa kalah lagi. Itu poin pertama. Poin kedua, melihat dari konstelasi dari survei, kita lihat bahwa yang menentukan betul-betul adalah wapres yang bisa memberikan supporting secara elektoral. Ya, bukan hanya sekedar pemerintahan, tapi ada 3 yang diperhitungkan. 1 menunjang pemenangan, kedua stabilitas pemerintahan, dan perspektif pasca pemerintahan atau suksesi 2029, kan begitu. Nah, karena itu banyak yang dihitung. Jadi saya kira belum tentu bimbang juga ya, tapi memang harus ada kalkulasi yang matang. Dan bagi PAN ketika misalnya disebut nama-nama tertentu untuk posisi wapres, ya tentu bagi kami jadi pertimbangan juga. Karena siapa yang tidak ingin ikut andil atau punya saham dalam koalisi pemerintahan dalam posisi nomor 2? Ya, karena nomor 1 kan sudah ada. Kan Siapa nama cawapres yang bisa mendongkrak suara PAN? Dari bursa yang ada yang memiliki kedekatan dengan kita ya adalah Erick Thohir. Ya, dan itu sudah disuarakan saya kira oleh partai, oleh ketua umum kami ketika bertemu dengan Ibu Mega secara langsung, secara eksplisit begitu ya. Tapi tentu kan ada ruang diskresi, ruang prerogatif dari setiap partai yang kami hargai, dan itu perlu proses. Makanya Ibu Mega kan sampaikan kemudian ya silakan akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan lagi. Dan sekarang dinamika itu yang saya kira sedang terjadi. Tapi preferensi yang tadi Anda katakan ya bahwa setelah pemilu 2014 kalah, 2019 kalah, artinya tidak mengarah ke Pak Prabowo atau bagaimana? Ya, poinnya kan bukan siapa orangnya, tapi momentumnya sekarang ada di mana, kan begitu ya. Politik itu kan selain kalkulasi yang matang juga menghitung momentumnya seperti apa. Dan bagi kami kita akan melihat betul potensi koalisi yang memungkinkan bagi PAN untuk menjadi bagian dari pemenang gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti siapapun capres yang menerima Erick Thohir disitulah PAN akan berlabuh berkoalisi begitu? Kira-kira skenario-nya adalah bagaimana... Kang Bima malu-malu nih mau ngomong kayaknya. Ya, bagaimana Erick Thohir ya bisa diterima menjadi bagian penting dari koalisi politik Pilpres tadi. Padahal Erick Thohir bukan kader ya, tapi kenapa nggak memunculkan kader sendiri seperti Ketua Umum Partai? Sama dengan PDI Perjuangan, kan ada yang disebut kader ideologis gitu ya, biologis dan sebagainya gitu. Tapi kan Erick Thohir punya kedekatan yang sangat erat dengan kami, dengan ketua umum kami, kemudian berkegiatan dengan PAN saya kira sudah beberapa tahun terakhir, dan memang punya banyak kesamaan dalam hal memandang masa depan Indonesia bersama Erick Thohir. Termasuk membantu pemenangan ataupun logistik pemenangan di PAN. Nah itu pun yang harus dihitung, ya bagaimana dampak Pilpres terhadap Pileg. Jadi hitungannya ini koalisi mana yang menguntungkan buat partai dalam segi pemenangan Pileg kan harus dihitung juga. Jadi dari segi pemenangan Pileg itulah ya Pak Erick Thohir membantu. Gak usah malu-malu loh Bang Kang Bima loh. Soalnya minggu lalu yang menyimpulkan kan Anda bukan saya. Yang minggu lalu udah dijelaskan juga sama Mas Yoga. Tapi terus kenapa ditanya lagi? Nggak apa-apa, penegasan aja. Berarti semua PAN udah kompak gitu sama Pak Erick. Tapi Kang Bima, saya punya informasi ke Golkar, saya juga punya informasi. Yang kami dapat informasi bahwa Presiden Jokowi sudah memanggil Ketua Umum Anda Pak Zulkifli Hasan dan meminta agar PAN terus saja membawa nama Pak Erick Thohir untuk dijodohkan ke Pak Prabowo Subianto. Jadi sebetulnya blessingnya Pak Jokowi ini ke PAN itu ke Pak Prabowo. Kalau Golkar diminta ke Pak Ganjar, ke PDI Perjuangan. Ya, kalau disimak dari pernyataan ketum kan jelas ya bahwa panglimanya adalah Pak Jokowi. Di lapangan bergerak itu adalah urusan ketua umum partai termasuk Bang Zul kan gitu ya. Nah artinya ada dialog yang intensif, ada komunikasi yang intens, nggak harus dalam bentuk dipanggil saya kira, dalam bentuk WA, dalam bentuk telepon kan juga sangat mungkin terjadi. Dan itu pasti menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, perkembangan survei dan sebagainya. Dan saya kira belum tentu itu ajak gitu ya. Artinya obrolan ketum dengan Pak Jokowi bulan lalu sangat berbeda barangkali ya. Dengan obrolan ketum kami dengan Pak Jokowi minggu depan berdasarkan surveinya Carta Politika kan bisa begitu. Jadi apapun itu panglimanya adalah Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi ngomong ke saat ini posisi politik PAN seperti itu. Begitu. Ada dalam koalisi pemerintahan dan ingin bersama-sama untuk memastikan suksesnya menuju 2024. Lebih ke bawah apa ke Ganjar? Kenapa? Lebih ke Pak Prabowo atau Mas Ganjar? Dalam partai kami hasil rakernas jelas ada nama Mas Ganjar di situ. Itu clear loh. Mas Ganjar ada di situ, itu clear. Ada nama Pak Prabowo? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kalau presiden maunya ke Pak Prabowo?
Ya itu kan Hasil rakernas bisa beda ya, bisa direvisi lah ya. Bisa, Hasil apa rakernas yang nggak bisa direvisi. Oke, Ya, oke. di Golkar kan sangat mungkin direvisi Ya, kan semua bisa kan. direvisi partai Iya. itu. Oke, saya mau ke Bang Fadli. Bang Fadli, ini dua partai, Golkar dan juga PAN belum menentukan pilihannya ya. Masih kalkulasinya banyak lah. Kalau PAN kalkulasinya soal posisi cawapres, kalau Golkar tadi kalkulasinya 3 nama itu belum memenuhi preferensi politiknya Golkar gitu. Ini Gerindra bagaimana untuk bisa strateginya menggait? Kalau kita dengarkan katanya Gerindra udah solid nih bersama dengan PKB, bersama dengan Golkar, bersama dengan PAN untuk sama-sama. Ya, kalau saya melihat ya, proses politik yang ada sekarang ini sebuah journey untuk satu tahapan baru dari siklus politik kita di 2024. Gitu. Sehingga pasti perhitungan-perhitungannya harus lebih tajam, harus lebih matang gitu. Dan dalam tradisi kita seringkali juga keputusan itu biasanya diambil agak di ujung-ujung gitu, di akhir. Ya, kalau misalnya di pendaftaran itu September, Oktober ya, saya kira mendekati itu. Bahkan bisa di jam-jam terakhir, di menit-menit terakhir gitu ya. Mengulang 2019 ya. Ya, saya kira itu wajar. Ya, karena masing-masing mempunyai strategi, mempunyai taktik yang perhitungan-perhitungan tadi. Tentu kalau bagi Gerindra kita sudah solid mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden yang akan kami usung, dan sejauh ini komunikasi yang sudah sangat intensif dengan PKB sudah yang paling maju, dan kita juga berharap dukungan dari partai-partai lain yang pasti akan membawa satu suara yang signifikan di dalam pemenangan Pilpres gitu. Dan Pak Prabowo kan sudah teruji ya, seorang yang memilih jalan demokrasi ini. Dan terbukti meskipun kita kurang beruntung di 2019, nah, tetapi tetap dukungan kalau kita lihat hampir di semua survei berada di 3 besar. Ya, seringkali di nomor 1, ya kadang-kadang di nomor lain, ya itu biasa, saya kira itu kan indikator dari suara masyarakat. Saya melihat bahwa kali ini Pak Prabowo mempunyai momentum yang kuat gitu, karena beliau ini adalah pemegang remote control gitu ya. Tidak dibayang-bayangi oleh figur lain, ya sehingga Maksudnya tidak dibayang-bayangi oleh figur lain itu gimana, Bang? maksudnya figur lain itu begini, Maksudnya ketua umum beliau partai. itu ketua umum partai. Oke, Nah, tapi jadi- balihonya Pak Prabowo di mana-mana sama Pak Jokowi. Oh iya, kalau Pak Itu nggak Jokowi kan dibayang-bayangi Pak Prabowo. bukan kontestan. Oke, oh iya. Penting suaranya Iya, Pak iya. Jokowi bagaimanapun Penting, ya. sebagai incumbent, sebagai presiden, saya kira itu pasti mempunyai faktor yang sangat penting gitu. Dan saya kira ini wajar gitu ya, transisi ini kan memerlukan juga satu kepastian, Ya. satu sustainability. Ya mungkin ini yang menjadi faktor yang sekarang dilihat kenapa Pak Prabowo juga terus mendapatkan dukungan di samping platform yang ada. Dan ini kan agak berkesesuaian juga dengan posisi Gerindra yang di semua survei juga berada di dalam 2 besar. Gitu. Oke, kalau PDI Perjuangan terkesan aktif begitu ya, jemput bola sampai mengundang Golkar dan juga PAN, sampai sekjennya PDI Perjuangan Mas Hasto juga ketemu dengan Pak Ketua Umum Golkar dan juga Ketua Umum PAN. Ini Gerindra sejauh mana, sekuat apa ingin mengambil partai-partai ini? Saya kira sangat aktif ya, sangat aktif. Pak Prabowo sangat aktif bertemu dengan ketua-ketua umum partai, dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zulkifli Hasan. Dan beliau orangnya saya kira bisa kita lihat sendirilah, berjiwa besar, humble gitu ya. Mau mendatangi, bahkan kalau kita lihat ya sudah matang secara politik, sudah sangat matang dan sangat mapan gitu. Kita ini membutuhkan sekarang pemimpin ke depan yang punya wisdom gitu ya. Jadi kalau tadi ada sindiran-sindiran yang kita anggap saja itu hiburan politik lah ya. Oke, nanti saya bahas sindirannya di segmen berikutnya. Oke. Kita anggap yang paling penting ke depan ini harus pemimpin yang punya wisdom, punya kebijakan, kebijaksanaan. Karena kita ini negara yang berbeda-beda dari berbagai macam suku dan lain-lainnya. Jadi kita nggak bisa take it for granted lagi. Supaya negara kita ini tidak pecah gitu, harus bersatu untuk membangun kira-kira gitu. Iya, tadi Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Gimana caranya Gerindra jemput bola, aktif mengajak partai-partai saya kira ini? Namanya Pak Prabowo nggak ada loh dalam hasil keputusan Rakernasnya PAN. Itu kan keputusan itu sudah beberapa waktu yang lalu. Tapi belakangan kan sangat intensif juga pertemuan-pertemuan dengan PAN, dengan Golkar, dengan kalau PKB kan memang sudah rutin gitu ya. Dan juga dengan partai-partai lain yang belum memutuskan secara resmi. Dan saya kira memang belum terlalu banyak partai yang memutuskan secara formal gitu, secara resmi.
Karena kan ujung keputusan itu nanti tanda tangan ketua umum dan sekjen di KPU, kira-kira begitulah ya. Jadi Anda merasa bahwa nanti di ujung semuanya bisa mendukung Pak Prabowo? Ya kita berharap tentu begitu. Bagi kami di Gerindra, dukungan dari manapun, apalagi dari partai-partai yang selama ini bekerja sama, partai-partai besar, ini pasti akan membuat kita jauh lebih kokoh, lebih kuat bersama-sama. Persoalannya adalah Golkar dan juga PAN membawa proposal yang sama, proposal cawapres. Bagaimana kemudian Gerindra mempertemukan kepentingan dua partai ini? Apalagi ada kepentingannya PKB yang di awal sudah bikin piagam perjanjian. Ya itu kan sama seninya Gerindra. politik, pasti akan dikomunikasikan ya, the art of the possible gitu ya. Oke. Semuanya Jadi pasti piagamnya bisa ada. dibicarakan juga? Artinya pasti semuanya akan dibicarakan bersama-sama. Oke. Ya tidak ada yang dilewatkan gitu ya. Dan pasti akan pada titik tertentu akan menemukan satu kesepahaman, kesepakatan gitu ya. Kita tidak tahu apa hasilnya, tetapi itulah sesuatu yang menarik dari politik gitu. Yaitu semuanya serba mungkin. Oke. Mas Toto, apa yang Anda analisa ataupun Anda lihat kenapa partai-partai sebesar Golkar dan juga PAN belum juga menentukan pilihan? Jadi mau ke Mas Ganjar masih ragu, mau ke Pak Prabowo juga masih ragu gitu. Apa yang Anda lihat? Kenapa partai-partai itu begitu, Mas? Karena partai-partai ini sedang memilih menjadi followers, Nana. Berbeda kalau mereka berbicara kepastian kapan kadernya yang surveinya memang mumpuni dideklarasikan. Itu dengan mudah terjadi pada PDI Perjuangan, dengan mudah terjadi pada Gerindra. Ini kan berharap masuk pada sosok capres menjadi ban serep dalam sistem presidensial. Belum tentu diterima juga. Tentu saja akan ada perhitungan yang harus jauh lebih matang. Yang kedua, kita harus akui juga loh, sebenarnya perbincangan dan pertanyaan ini terlalu dini. Kita kan tidak 2 minggu lagi sedang mendaftar di KPU, kita bicara 4 bulan setengah lagi bahkan. Dan dalam apa yang kita sebut open election, ketika incumbent tidak bisa maju kembali, kecenderungan itu akan menjadi lebih complicated. Karena pertarungan lebih terdiversifikasi, cenderung lebih ketat, dan dalam pertarungan yang lebih ketat, harga seorang wapres akan lebih mahal. Pada titik itulah kesepakatan lebih sulit untuk tercipta juga. Nah yang menarik sebenarnya begini Nana. Tadi saya menangkap seakan-akan ada kesan pemilu 2024 ini, incumbentnya tidak bisa maju kembali, tapi ada kesan kalau saya tangkap Nana menganggap ada pengaruh besar dari seorang Jokowi. Memang pengaruh besar ada istilah perintah, memanggil, mengarahkan begitu kan. Kita harus melihat ini dari dua kacamata. Ada yang mungkin melihat dengan logika linier, Jokowi dengan kepuasan publik yang tinggi akan punya pengaruh sangat besar dan bisa menentukan segalanya. Seakan-akan Pak Erlangga baru keluar dari istana, wah berarti Pak Erlangga Ganjar apa Prabowo nih, kira-kira gitu kan. Bang Zul baru dipanggil, sebenarnya jangan-jangan ngomong garam gitu ya. Tapi kemudian, oh jangan-jangan pindah lagi nih ke Ganjar. Ketika perubahannya terlalu cepat, ketika banyak sekali spekulasi, dulu kita menduga PAN pasti ke Ganjar. Sekarang kecenderungan orang menganggap PAN lebih mengarah ke Pak Prabowo. Tafsir mengenai Golkar juga berbeda-beda. Bisa jadi jangan-jangan terlalu cepat perubahan ini, jangan-jangan Jokowi yang sedang bingung. Jadi presiden sehingga yang dalam lagi bingung. kebingungan itu terjadi dinamisasi yang luar biasa. Presiden bingung kenapa Mas Toto? Kenapa harus bingung presiden? Apapun itu buat seorang presiden yang nanti tetap akan pensiun, fakta politiknya adalah dia tetap tidak lagi berkuasa. Bukan ketua umum partai lagi ya. Dan ketika berbicara mengenai meneruskan legacy atau harus memilih, misalnya kita berasumsi jagoannya ada Ganjar, ada Prabowo. Saya meyakini tidak mungkin presiden akan menentukan satu nama calon. Karena ketika dia menentukan nama calon, satu saja. Detik itu juga dia akan meruntuhkan soliditas koalisi yang sekarang masih terbangun dengan kekuatan 80%. Ketika soliditas koalisinya kemudian terganggu, pada titik itu juga kepuasan publiknya berpotensi terganggu. Pada titik itu pula potensi terjadi lame duck government. Ketika dia sudah menjadi lame duck, dia tidak bisa menjadi kingmaker sama sekali. Itu yang menurut saya harus dilihat dari kacamata yang berbeda juga. Saya menduga poco-poco yang sedang terjadi saat ini adalah upaya presiden untuk menjaga keseimbangan saja, bukan sedang menentukan menjadi seorang sutradara siapa yang harus menjadi pemenang. Menjaga keseimbangan mungkin memberikan saran kepada Pak Zulkifli Hasan arahnya kemana, memberikan saran kepada Pak Erlangga Hartarto arahnya kemana, itu bisa juga ya Mas Toto. Jangan dijawab dulu, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita tadi sudah mendengarkan bersama ya monolog yang disampaikan oleh budayawan Butet Kertarjasa dalam acara puncak peringatan Bulan Bung Karno. Sebelum saya nanti ke Mas Toto, ini soalnya penting banget ini Mas Jarod. Ya. Kira-kira itu tadi ditujukannya untuk siapa sih? Kalau itu ya tanyakan jadi kepada Mas Butet. Oke. Ya toh. Beliau ini kan budayawan ya, seniman, menyampaikan ekspresinya ya. Oke. Seperti itu ya, silakan tanya pada beliaunya. Tapi itu disampaikan di acara PDI Perjuangan, masa PDI Perjuangan nggak tahu? Enggak juga. Oke, itu nggak dikurasi dulu ya sama PDI Perjuangan? Enggak juga. Itu kan bagian dari kebebasan seorang seniman budayawan untuk berekspresi. Tapi PDI Perjuangan menyayangkan nggak itu disampaikan? Kan PDI Perjuangan yang selalu mengatakan bahwa jangan ada pembelahan, lebih baik kita bersatu. Tapi ada pernyataan monolog seperti itu di dalam acara partai. Itu kan berpotensi untuk membelah, Mas Jarod. Mas Butet itu kan sejak pemerintahan Pak Harto itu kan bikin monolog ya waktu itu ya, dan sangat terkenal itu teater gandriknya itu ya, sehingga terbawa sampai sekarang ya, bahwa beliau menyampaikan seperti itu memang sudah seperti itu karakternya, terbuka seperti itu. Tapi PDI Perjuangan nggak menyayangkan ya? Kalau sudah seperti itu ya sebetulnya disampaikan di acara partai kita itu tidak bagus lah. Oke, jadi disayangkan lah oleh PDI Tidak Perjuangan. bagus lah, Harusnya kurang tetap menjaga. kurang Ya, elok oke. begitu ya. Tapi itu kita menghargai kebebasan untuk berekspresi ya. Sebagai seorang seniman, sebagai seorang budayawan, dan beliau juga punya dasar tentunya untuk menyampaikan. Beliau punya isi hati, unek-unek ya silakan saja kan gitu ya. Tapi kalau seumpama itu akan disampaikan pada panggung yang lain akan lebih bagus gitu ya. Kenapa? Karena kita di dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno itu kan temanya kepalkan tangan persatuan ya. Jadi kita harus menyatukan berbagai macam komponen-komponen bangsa ini gitu ya, untuk bisa bersatu untuk arahnya bagaimana mewujudkan tujuan bernegara kita. Satu masyarakat yang adil dan makmur, dan bagaimana kita bisa mempercepat ya apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dan itu aja sebetulnya ya. Jadi ke depan nggak akan ada pernyataan-pernyataan seperti itu ya? Bukan di begitu. acara PDI Perjuangan. Bukan begitu. Jadi kita nggak bisa mensensor, apalagi mensensor budayawan seorang seniman budayawan seperti itu. Kan bukan zaman di masa lalu. Kalau masa lalu kan disensor dulu ya, itu silakan aja berekspresi kan gitu kan. Oke, tapi disayangkan lah ya oleh PDI Perjuangan. Kalau saya sebagai orang Jawa ya, sebetulnya Mas Butet itu. Mas Butet juga orang Jawa loh. Iya, Jawa, tapi sangat kritis gitu ya. Beda, beliau Jawa Tengah, aku Jawa Timur gitu loh ya. Jadi lebih halus Jawa Timur. Oke, itu menurut Mas Jarod ya. Halo, Pak Jokowi orang Jawa Tengah loh. Iya, Jawa Tengah. Saya mau tanya ke Bang Fadli. Bang Fadli merasa tersindir nggak kalau tadi PDI Perjuangan menyayangkan sebetulnya itu tidak perlu disampaikan di dalam acara partai. Tapi ini kan seniman, budayawan. Tapi merasa tersindir nggak dengan Saya kira nggak ada ya. Kami di Gerindra merasa sama sekali tidak tersindir dari apa yang disampaikan oleh Mas Butet itu. Malah komentarnya Pak Prabowo itu tadi mengatakan ya dia senang karena memang orangnya lucu. Dia kan seorang entertainer. Ya, dan kita juga pernah meng-hire Butet juga dulu tuh tahun 2009 kalau tidak salah. Ya memang begitulah. Ya, mungkin orang bisa melihatnya pro dan kontra. Tapi kami merasa politik ke depan ya kita mau menjunjung persatuan ya. Dan kita ingin karena Pak Prabowo ini ya berdiri di jalan tengah lah gitu. Jadi kita melihat dan juga beliau juga menyampaikan kita jangan lagi
melakukan satu negatif atau black campaign apalagi gitu ya. Jadi ini Anda merasa, Gerindra merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Butet ini adalah negatif campaign ya buat Pak Prabowo? Tidak, saya kan tidak mengatakan begitu. Oke, tapi ini merasa pesannya Gerindra Pak Prabowo nggak itu merasa ini negatif campaign ya? Jangan melakukan negatif campaign. Oke. Bahkan menganggap Pak Ganjar, Pak Anies ini adalah juga bagian dari putra-putra terbaik gitu loh. Jadi kita harus berkompetisi lebih sehat, lebih dewasa mungkin ke depan gitu ya. Karena tantangan-tantangan semakin berat. Ya, luar biasa semakin berat gitu. Jadi kita tidak menganggap itu sesuatu yang penting gitu ya. Itu anggap aja hiburan politik gitu. Jadi bukan sesuatu yang penting, bukan negatif campaign juga buat Pak Prabowo ya kalau buat Gerindra. Enggak, kita nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting lah. Tapi kan Anda katakan dalam akun Twitter Anda bahwa ini Mas Butet kepepet untuk mengisi dompet. Itu maksudnya gimana? Biarlah agak sedikit cerewet ya. Oh, itu kan hiburan politik juga ya. Iya. Kadang-kadang jari kita gatal juga kan. Berarti merasa tersindir dong? Enggak, sama sekali tidak tersindir. Oke, kalau nggak tersindir harusnya nggak usah dibalas, Pak Fadli. Itu iya. Mas Butet itu ya saya kenal baik ya, jadi biasa-biasa aja. Jadi nggak ngerasa jadi negatif mungkin bisa campaign nanti di-hire juga oleh partai lain juga bisa. Oke. Mas Toto, meskipun disampaikan oleh Bang Fadli ini bukan negatif campaign, ini bukan sindiran, tapi beberapa elit dari Gerindra menanggapi itu. Artinya kan merasa terganggu ya, meskipun tadi Mas Jarod mengatakan bahwa mestinya tidak disampaikan. Tapi apakah... bukan begitu. Oke. Nggak bisa kita melarang-larang seorang budayawan untuk menyampaikan itu. Silakan saja begitu ya, didengarkan saja. Tapi kita harus menangkap substansinya itu. Dan saya pikir Mas Butet juga tidak menuduh si A si B, ya kan? Siapa-siapa itu enggak. Substansinya apa? Jelas gitu? Ya, nggak ada namanya. Nggak ada nama, beliau nggak sebut nama, ya kan? Kalau misalnya ditafsirkan macam-macam ya terserah yang menafsirkan. Tapi beliau ya harus kita hargai dong. Beliau punya kreativitas itu loh. Saya melihatnya gini loh Nana, malah aneh kalau Gerindra kemudian tidak merespon. Dan menjadi naif juga kalau kita mengatakan di acara partai politik, Butet yang kita sudah tahu perilakunya dari dulu dengan kekritisannya, kita tidak artikan itu juga secara politik walaupun tidak keluar nama. Dengan ditutup menyatakan mendukung Mas Ganjar, sangat mudah diartikan, walaupun mungkin salah ya, itu sindiran kepada Pak Prabowo atau kepada Mas Anies. Lalu pertanyaannya apa salahnya? Apa bedanya dengan Bang Fadli ketika membuat puisi Sontoloyo, membuat puisi Oraiso Popo, itu kan juga sebuah kreativitas dari seorang seniman bernama Fadlizon. Apakah salah juga? Kan tidak. Negatif campaign itu adalah salah satu ciri khas dari negara demokrasi yang sedang berkompetisi antar aktor politiknya. Kalau semuanya kemudian dalam kampanye saling mengatakan Anda juga putra terbaik, ngapain ada kampanye? Negatif campaign boleh, black campaign nggak boleh. Iya, sepakat saja untuk kemudian melakukan suksesi kepemimpinan. Atau sama seperti ketika berbicara mengklaim saya lebih dekat dengan Jokowi karena senyumnya Jokowi lebih lepas ketika ketemu dengan saya. Yang sedang terjadi kan itu. Yang billboardnya lebih banyak atau spanduknya lebih banyak. Enggak, Anda bertarung dong. Siapa yang lebih ngerti hilirisasi? Bagaimana memaknai infrastruktur, bagaimana kemudian bicara menjawab kritikan mengenai IKN yang dianggap tidak tepat waktu karena kurang uang. Saya tidak melihat sampai saat ini perdebatan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar di situ, yang terjadi adalah setiap ketemu Pak Jokowi adu cepat, kirim foto misalnya kan. Dua-duanya ya? Saya lebih melihat itu lebih banyak dilakukan Pak Prabowo karena PDI Perjuangan saya nggak tahu kurang logistik, billboardnya belum ada gitu ya terkait dengan itu. Tapi itu Nana yang ingin saya katakan. Terlepas seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi, terlepas Anda adalah bagian dari koalisi dari Pak Jokowi, pede dong. Seorang Prabowo punya karakter kepemimpinan. Pede dong Prabowo mengatakan saya bisa lebih dari Pak Jokowi dibanding sekedar little Jokowi. Sama seperti Ganjar harus berpikir pada level itu. Silakan Bang Fadli. Saya kira Pak Prabowo ini melihat satu konteks yang lebih besar gitu ya. Terutama masalah kebangsaan. Jadi apa yang menjadi program-program yang baik tentu pasti akan dilanjutkan dan saya kira itu sesuatu yang biasa ya, masalah continuity itu. Tentu ada juga beberapa hal yang bisa saja ada koreksi. Saya kira Pak Prabowo menempatkan diri sejak beliau membuat satu keputusan untuk bergabung dengan Pak Jokowi itu mementingkan segala hal untuk kepentingan bangsa dan saya melihat beliau sudah selesai dengan dirinya gitu, sudah paripurna. Jadi nggak ada masalah-masalah yang terkait untuk mengejar harta, mengejar jabatan dan lain-lain. Kecuali memang
Pilpres ini saya kira ini sebuah panggilan gitu ya untuk pengabdian, dan saya mengikuti beliau ini sudah 30 tahun gitu, dan pikiran-pikiran Pak Prabowo itu ya tidak lebih dan tidak jauh dari kepentingan rakyat ya. Bagaimana supaya rakyat tersenyum, intinya itu. Kita lihat pidato-pidato beliau juga. Bagaimana kalau negara kita itu terkoyak-koyak seperti di negara-negara lain. Saya kira ini perlu kita sadari bersama ya. Gitu. Oke Bang Fadli, tapi kita melihatnya, publik melihatnya begitu tim Gerindra ataupun Pak Prabowo itu begitu ingin menempel sekali dengan Pak Jokowi. Jadi wajar saja, bukan karena apa sebetulnya yang ingin ditampilkan? Apakah bukan ingin menunjukkan kedekatan, Pak Prabowo, mengambil endorsement ataupun Pak Prabowo elektoral? adalah Menteri Pertahanan dari kabinet Pak Jokowi, dan memang beliau juga sangat dekat, ya pernah menjadi rival, dan kemudian membentuk satu tim yang juga terdiri ada rivalnya. Satu hal yang menurut saya sesuatu yang baik juga dalam demokrasi. Kita pernah dicontohkan dulu di dalam demokrasi di Amerika, Abraham Lincoln juga menarik lawan politiknya. Jadi menurut saya itu sesuatu yang baik gitu ya. Jadi bukan dibuat-buat gitu. Dan kalau sekarang ada preferensi semacam itu, kita lihat saja. Tentu yang menentukan dan yang memilihkan nanti adalah rakyat. Oke. Saya mau ke Golkar, Bang Maman. Dengan posisi yang seperti ini ya, yang pemilu belum mulai, kampanye belum mulai, tapi sudah mulai ada pembelahan lah dalam tanda kutip. Pembelahannya bukan dilakukan oleh partai ya, tapi oleh seniman, oleh budayawan begitu. Ini Golkar di dalamnya juga ada pembelahan juga. Ada yang ingin ke Pak Prabowo, ada yang ingin ke Mas Ganjar. Saya respon sedikit dulu, tapi menarik nih tadi yang terakhir itu loh, yang disampaikan oleh Mas Yunarto. Enak loh kalau misalnya perdebatan kita di televisi ini diisi dengan ide, program. Kayak tadi misalnya, sekarang lagi rame isu masalah hilirisasi. Hilirisasi itu punya plus minus, bagaimana baiknya buat negara ke depan. Lalu kita bicara mengenai perekonomian pasca COVID ini. Nah itu yang sebetulnya diharapkan kami orang Golkar, kaum karya kekaryaan ini Mbak. Kita ini kan pengen perdebatan-perdebatan yang jauh lebih yang lebih konstruktif, lebih kontekstual daripada hanya sekedar memperdebatkan, mohon maaf ya, statement seorang Butet gitu. Misalnya, saya nggak mau masuk tuh dalam perdebatan itu, walaupun kami menyayangkan, kami pengennya ada perdebatan yang jauh lebih konstruktif daripada hanya sekedar itu. Kenapa? Karena contoh loh, ini kan kita juga kita udah ngelewatin 2 pemilu nih. Pak Jokowi yang pertama terbelah dalam sebuah perdebatan yang menurut kita nggak sehat lah gitu. Lalu Pilpres yang kedua begitu juga. Kenapa sih nggak coba kita one step, kita evaluasi ya di pemilu yang kemarin, kita masuk dalam perdebatan yang lebih keras. Jadi gini, positif campaign dan negatif campaign yang kita perdebatkan adalah pro dan kontra dalam sebuah konteks bagaimana sih bisa membawa Indonesia ke depan lebih baik. Apa yang memang belum diselesaikan oleh Pak Jokowi, apa yang sudah diselesaikan gitu loh. Kita inginnya seperti itu, makanya tadi di awal saya bilang kita ingin ada pemimpin sampai hari ini, kita ingin pemimpin yang memang lebih mengedepankan kompetensi. Maka hari ini, sampai detik hari ini kita masih tetap ingin mendorong Pak Erlangga Hartarto sebagai salah satu mungkin poros baru lah ya. Poros yang memang jauh lebih mengedepankan perdebatan konstruktif, perdebatan yang memang bicara tentang ekonomi daripada hanya sekedar tadi ya. Kalau poros Pak Erlangga jarang pamer foto kalau lagi Bang Jokowi. Kalau itu lebih baik menurut saya. Iya. Tapi elektabilitasnya nggak naik. Ya itu. Nah, nggak apa-apa. Justru ini sebenarnya kalau tanya ke saya, justru ini bisa menjadi salah satu bahan diskusi kita bersama. Ada satu sosok figur Menko Perekonomian yang sudah bertahun-tahun ini berjibaku membangun sebuah menjaga perekonomian negara, tapi kenapa elektabilitasnya nggak naik? Ada pertanyaan kalau tadi saya mengutip yang disampaikan oleh Mas Yunarto, kalau kita mau melihatnya secara linier atau secara tidak linier ya, ini kan bisa menjadi sebuah bahan diskursus yang bagus. Kenapa? Berarti kan yang perlu kita pertanyakan, apakah edukasi politik di negara kita masih kurang? Atau mungkin ada yang salah dalam delivering pencitraan dari ketua umum Anda yang mungkin belum sampai ke masyarakat. Saja, tapi karena politik itu kan is all about perception ya, pencitraan ya. Betul Mbak. Itulah kenapa kami sampai hari ini tetap masih mengusung pada isu yang memang jauh lebih konstruktif, isu mengenai kompetensi.
Karena terlepas dari ada gimmick-gimmick politik, pencitraan yang disampaikan oleh semua kelompok, kita perlu menawarkan kepada publik juga sebagai bahan diskursus kita bersama. Jadi fine, nggak ada yang perlu kita pusingkan, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau bahwa langkah ini yang kita lakukan di Golkar ini mungkin belum bisa terlalu diterima oleh publik, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting Golkar sudah menyodorkan ini. Tapi di internal Golkar yang saya dengar ada pembelahan. Jadi ada yang pengen ke Pak Ganjar, ada yang pengen ke Pak Prabowo. Ya wajar dong. Lawang Golkar ini partai yang paling demokratis. Partai multifaksi. Kita itu punya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya bahwa ada yang menginginkan ke kanan, ada yang menginginkan ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya wajar, Mbak. Lebih banyak mana jumlahnya? Yang menginginkan Pak Erlangga atau ke Ganjar atau ke Prabowo? Saya pikir kalau kita mau menanya lebih banyak, lebih mana, saya pikir susah. Yang terpenting tadi, faktor-faktor bagaimana yang tadi saya bilang, ada 5 faktor survei, faktor preferensi elit, segala macam. Karena dari hasil survei preferensi konstituen Partai Golkar itu mayoritas ya ke Pak Prabowo. Gini, tadi saya bilang, tidak hanya sekedar dilihat dari faktor survei. Ada faktor preferensi elit, faktor komunikasi politik, kompetensi, bagaimana setelah pemenangan nanti, komposisi di parlemen, komposisi di kamp, itu penuh dengan banyak sekali pertimbangan. Jadi saya pikir kalau di internal Golkar bahwa ada yang ke si A, ada yang ke si B, ada yang ke si C, pasti itu terjadi. Baik juga saya yakin di Gerindra, di semua partai. Namun ada hal yang jauh lebih penting, kalkulasi politiknya lebih kompleks kalau kita melihat 2024 ini. Kalau di Golkar ada yang terbelah, Kang Bima, bagaimana dengan di PAN? Kita dengar juga ada yang terbelah sampai ribut katanya di rapat gitu di internal, ada yang pengen ke Ganjar, ada yang pengen ke Prabowo. Karena pada pusing, ya udah Pak Zul aja yang maju gitu sama Pak Erlangga. Bener nggak, Kang Bima? Saya komentar dulu soal Mas Butet, boleh ya? Boleh, silakan. Saya kira terlepas dari siapa menyindir siapa, Mas Butet ini mengingatkan kepada kita bahwa Pilpres itu adalah pertarungan gagasan masa depan dan rekam jejak masa lalu. Jangan lupa itu. Jadi saya kira itu adalah entry point. Ya, daripada publik itu disuguhkan gimmick politik seremoni, saling mengunjungi, pertemuan tertutup, senyum sana, senyum sini, dan kemudian selalu berubah. Substansinya nggak ada. Suka atau tidak, 2019 itu menurut saya keren. Ya. Ada isu besar, apakah lanjut dengan visi Pak Jokowi terus atau direvisi dengan kekuatan oposisi, itu menarik menurut saya. Nah hari ini itu miskin sekali saya kira. Jadi seolah-olah Pilpres ini... Miskinnya kenapa? Karena semuanya itu karena Pak Jokowi. semuanya membahas kemana Pak Jokowi. Jadi jangan direduksi seperti itu dong. Itu kan ketua umumnya ini. Karena Pak Jokowi pun seorang Fadlizon. Karena membahas mana arah. Itu bukan saya yang bilang ya. Saya sedang menunggu puisi barunya sebetulnya. Apakah berbeda warna atau tidak. Tapi kan itu karena keinginan ketua umum partai Anda juga. Ketua umum Golkar, ketua umum PAN. Jadi saya kaitkan dengan Semua internal ikut Pak ya. Jokowi. Saya kaitkan dengan internal ya. Nah kemudian ketika terjadi perbedaan di internal, itu kaitannya ke situ. Masing-masing dari kami misalnya melihat bahwa lah kalau kita ke sana maka arah pemerintahan akan seperti ini. Dampak bagi partai bagaimana? Sama platform partai seperti apa? Ya saya ingin sekali siapapun yang kita usung cocok dengan platform PAN 98 misalnya. Kan seperti itu. Nggak boleh berbeda. Nah jadi wajar sulit dong berarti kalau sesuai itu. dengan platform PAN 98 ke Pak Prabowo. Ya tergantung tafsirannya yang mana ya. Ini Tapi Prabowo yang mana? Pak Prabowo sekarang agak berbeda dengan yang dulu katanya. Tapi tadi kata Anda pertarungan masa lalu. Kalau mendengar gini dua-duanya kayak pengen bicara kompetensi seperti Erlangga Zulhasan bisa terjadi. Bisa bergabung. Atau mungkin Erlangga Erick Thohir kalau misalnya susah. Ya itu gimana? Silakan sebentar Bang Fadil, nanti saya kasih kesempatan. Silakan. Iya artinya sama seperti Mas Toto tadi sampaikan, masih ada 4 bulan ke depan, ada perkembangan dinamika survei, dan kita ingin sebetulnya ada bursa gagasan yang naik, sehingga publik juga bisa kemudian bersuara, bukan hanya sekedar arah Pak Jokowi kemana, Ibu Mega kemana, jadi ada gagasan yang mempengaruhi preferensi politik ya. Kalau dulu kan ada swing voters yang akan berhitung. Nah kita berharap akan seperti itu ke depan. Tapi ada pembelahan. Anda belum jawab pertanyaan saya. Pasti ada. Pembelahan di internal apa ada ya? Dinamika perbedaan itu ada. Bahkan kalau misalnya bingung ke Ganjar atau ke Pak Prabowo, sudah ajuin aja Pak Zulkifli Hasan dengan ketua umum Golkar. Iya, dalam rapat DPP harian beberapa minggu lalu hal seperti itu terjadi dan itu sangat
sangat menyenangkan menurut saya. Kita terbuka sekali. Ya ada kawan yang angkat tangan berbicara bahwa lebih baik kita ke sini, lebih baik kita ke sini. Lebih baik kita menawarkan kandidat sendiri. Enak menjelaskannya kepada konstituen. Kan gitu ya. Sama kayak saya di Partai Golkar juga begitu, daripada ke sana. Kalau ketum yang maju menjelaskan ke konstituen kan enak. Kan begitu. Nah, urusan putaran kedua kemana kan berbeda lagi hitungannya. Ya, lepas dari komunikasi politik yang saya kira belum selesai ini, saya kira yang paling penting juga tadi yang disampaikan bagaimana kita melihat visi misi ke depan, selanjutnya juga suara rakyat gitu. Apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat? Jangan sampai kita yang berada di elit partai politik ini hanya bicara tentang elit juga gitu ya. Yang saya kira ini bisa membahayakan demokrasi gitu. Nah, saya kira komunikasi dengan rakyat, dengan civil society, dengan tokoh-tokoh ormas dan lain-lain ini akan juga menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Oleh mungkin semua partai politik untuk melakukan itu. Ya, saya kira juga dimulai, tetapi dominan di dalam percakapan publik itu adalah elit gitu. Ini yang menurut saya bisa menganggap bahwa seolah-olah persoalan ke depan itu hanya persoalan dari segelintir elit. Nah, ini yang menurut saya perlu kita koreksi. Tapi juga. Suara elit mempengaruhi suara ke bawah. Iya, tentu. Dan rata-rata selama ini proses politik ditentukan oleh elit. Rakyat ini yang paling penting gitu. Jangan merasa left behind gitu. Jangan merasa ditinggalkan, itu yang berbahaya. Gitu. Saya mau ke Golkar. Kalau misalnya nanti ya nggak ketemu nih titiknya, Golkar bertemu dengan PDI Perjuangan, kemudian bawa proposal cawapres, ternyata ditolak. Terus kemudian PAN juga bawa proposal cawapres, ketemu PDI Perjuangan ditolak. Demikian juga sebaliknya ke ke Gerindra begitu ya, bawa proposal cawapres, semuanya ditolak. Betul nggak ada info bahwa menggabungkan Pak Erlangga dengan Pak Zulkifli Hasan atau Pak Erlangga dengan Pak Erick Thohir menjadi jalan tengah pemecah kebuntuan? Sampai hari ini belum ada proposal pengajuan secara resmi. Tapi kan hasil keputusan Munas dan Rakernas? Kepada PDIP, kepada Gerindra maupun kepada manapun. Karena hari ini Golkar masih sesuai dengan keputusan Munas bahwa Partai Golkar mencalonkan Pak Erlangga menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden. Itu final, itu amanah Munas yang nggak mungkin kita geser. Nah, keputusan Rakernas terakhir memberikan mandat penuh kepada Pak Erlangga untuk membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Jadi bagi kami belum ada pembicaraan final dari semua partai maupun proposal yang resmi. Ini masih dalam proses komunikasi politik yang saya pikir masih sangat cair. Dan yang kedua, kalau tadi saya lihat, ini menarik tadi surveinya. Sebenarnya ini jadi semakin ini, surveinya Mas Toto tadi, itu kan capres ya, undecided voternya tinggal 7% Mas ya, kurang lebih. Nah kalau udah kayak begitu berarti berarti sudah hampir final kan di situ. Kalau 38% Pak Ganjar misalnya gitu, walaupun tadi Indopol jawabannya malah berbeda gitu. Saya kembali lagi, saya tetap tidak mau menganggap bahwa ini benar ya menjadi sebuah kebenaran, tapi menjadi salah satu faktor. Kalau tadi melihat kayak begitu, berarti ngapain semua mesti harus pusing-pusing menentukan wapres? Kalau memang dianggap Mas Ganjar 38%, Pak Prabowo 32%, Mas Anies 23%, undecidednya 7% doang. Jadi? Berarti kenapa mesti harus pusing-pusing ngomongin masalah wapres? Berarti mau jalan-jalan aja. Betul dong. Kalau tadi melihat jalan sendiri, ya silakan aja gitu loh. Kenapa mesti harus memperdebatkan masalah wapresnya siapa gitu loh. Artinya mau wapresnya si A, si B, si C, si D, ini sudah tidak lagi menjadi faktor. Sebetulnya kan begitu kalau dari hasil surveinya Mas Yunarto. Enggak sih Bang, survei itu tidak bertanya mengenai siapa yang akan Anda pilih 8 bulan dari sekarang kalau kita bicara sekarang ya. Artinya dia tidak memaksa orang membuat forecast mengenai hasil pemilu 2024. Itu memprediksi yang sekarang. Apabila pemilu diadakan hari ini, mana yang Bapak Ibu pilih? Maka kita sebutnya sebagai sebuah snapshot. Artinya sebetulnya bahkan ketika berbicara ada selisih yang sangat jauh pun, karena jeda waktunya masih 8 bulan, ada banyak variabel lain yang bisa kemudian mempengaruhi, termasuk salah satunya cawapres dan pembentukan koalisi. Artinya gini, kita teropong dari sisi itu. Maksudnya andaikan hari ini gitu loh. Artinya maksud saya kalau kita lihat dalam pendekatan hari ini, berarti hari ini nggak perlu kita pusing-pusing ngomongin masalah wapres, putuskan aja, jalan aja masing-masing. Kalau jalan masing-masing ini Golkar nggak mau membuat poros sendiri. Loh, ini kan dua-duanya masih bingung nih, Golkar sama PAN. Nggak ada yang bingung Mbak Nana. Tadi saya dari awal bilang dalam politik tuh nggak ada yang bingung. Semua penuh dengan kalkulasi, iya.
Ya kita udah punya opsi juga. Sekarang saya mau Kalkulasi paling mungkin buat Golkar apa? Sekarang saya mau nanya, mungkin Ya, membangun poros sendiri. ada kepastian PKB bareng sama Gerindra. Belum ada. Ya. Hari ini yang bisa nyalon sendiri itu hanya PDIP, partainya loh. Ya. Bahkan kalau tanya ke saya, apakah Ganjar pasti nyapres? Belum tentu. Karena belum didaftarkan. Belum ada. Emang ada jaminan PDIP pasti dukung Ganjar? Bahwa hari ini iya, tapi tadi dibilang oleh Mas Yona, 3 bulan ini semua masih bisa berubah. Jadi Ya, saya pikir... saya tanya makanya skenario politik yang paling mungkin untuk Golkar apa? Membangun poros sendiri kalau misalnya Semua sulit skenario bergabung sangat ke mungkin. PDI Perjuangan Yang dan terpenting bagi kita ada 5 preferensi, ada 4 preferensi yang harus kita hitung bersama. Yang pertama pendekatan statistik survei, yang kedua preferensi elit, yang ketiga dukungan partai, koalisi, dan yang terakhir kekuatan pasca terpilih, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. 4 ini yang harus menjadi faktor hitungan kita. Bagi kita dan yang terakhir dari itu semua, yang paling utama adalah siapapun calon presidennya, dia harus memiliki kompetensi untuk memastikan membawa kapal besar bangsa ini. Nah, kalau PD Perjuangan itu, disampaikan ya, kita nggak ada bingung, nggak ada bimbang. Ya, politik bagi kami itu adalah masalah keyakinan ya. Dan kita udah yakin betul bahwa calon presiden kita itu masih Ganjar Pranowo. Dan diperintahkan kemarin waktu bulan Bung Karno, puncak bulan Bung Karno sampaikan semua kader harus turun memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Mbak Puan all out. Ya. Tentang bagaimana calon wakil presiden itu nanti masih panjang, itu satu. Yang kedua, betul tadi sampaikan, survei itu bukan patokan. Ya, karena survei itu dinamis toh. Apalagi waktunya masih kurang 8 bulan, sangat dinamis ya. Sangat dinamis, tergantung bagaimana preferensi, bukan preferensi elit. Ya, tapi preferensi rakyat. Makanya kita harus turun ke rakyat, ke akar rumput ya. Nah, ini terus-menerus. Saya pikir itu artinya apa? Memang sangat dinamis sehingga belum terbentuk siapa yang menjadi bakal calon wakil presiden ya, yang nanti akan didaftarkan ke KPU. Biasanya kalau seperti ini saya sepakat mungkin akhir-akhir ya. Semua main last minute ya, seperti 2019 ini kasihan nih pemilih. Semuanya nggak bisa melihat rekam jejak lebih awal karena partai-partai elit maunya nanti di last minute aja negosiasinya. Tapi kita harus jeda bagaimana nanti tanggapan dari teman-teman mahasiswa soal preferensi elit, preferensi peta koalisi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Bali. Ada Padma dan juga Dimas Tio, silakan. Om Swastiastu. Silakan siapa dulu? Padma dulu. Malam, Mak. Semuanya. Malam. Silakan. Padma silakan. Baik, terima kasih Mak. Saya pertama mungkin untuk bertanya dan mungkin sebelumnya terima kasih atas undangannya bagi BEM Udayana. Di sini yang pertama saya ingin berterima kasih atas undangan dan juga ingin sedikit menarik ya, bahwasanya hari ini melihat partai politik itu mengutamakan kepentingan golongan atau partainya sendiri dan elitis daripada kepentingan rakyat. Karena yang saya lihat sekarang adalah, dan juga melihat dari pidato Ibu Mega waktu ini pada saat Bung Karno tersebut adalah, saya melihat hal yang lucu seperti itu ketika beliau-beliau ini semuanya adalah orang yang sudah cukup dewasa namun masih saling sindir antara elit politik seperti itu. Ketika memang pada akhirnya mereka semua ini sebagai seorang negarawan, tetapi bagaimana fokus memikirkan kepentingan rakyat daripada mereka sendiri. Karena melihat juga sekarang presiden kita yang ke-7, beliau pun merasa sebagai seorang kingmaker gitu. Seperti tadi yang dibahas mengenai beliau memanggil, menghadap, dan juga hal-hal lucu lainnya gitu. Dan memang pada akhirnya orang yang sedang menjabat hari ini pun cukup melawak gitu. Karena ketika mereka harusnya memikirkan bagaimana mereka harus landing, memikirkan bagaimana menghasilkan output yang jelas pada masyarakat, tapi malah memilih untuk fokus menahankan kekuasaan partainya. Dan saya ingin bertanya sebenarnya kepada seluruh elit politik yang ada sekarang, yaitu seperti apa dan mana yang lebih penting, berjalan suatu kabinet ataupun kepentingan rakyat daripada jumlah kursi yang diterima dalam kabinet nanti. Karena kita ngomongin koalisi, ngomongin juga bagi-bagi jabatan, kan Mbak? Lebih. Jadi itu ingin saya tanyakan. Terima kasih. Menarik sekali soal bagi-bagi jabatan, pembentukan koalisi itu biasanya bagi-bagi jabatan, ini menarik sekali nih Pak Padma. Silakan Dimas Tio.
Ya, izin menyambung dari rekan saya. Pertama saya ingin juga mengkritik ya partai-partai yang ada sekarang. Karena memang sejak kebijakan politik deideologi zaman Soeharto sampai hari ini, partai-partai ini tidak memiliki perbedaan yang serius perihal ideologi atau arah kebijakan yang mau dibawa gitu. Karena memang di era multipartai hari ini koalisinya itu cenderung pragmatis gitu, ditentukan berdasarkan like and dislike-nya elit partai, bukan berdasarkan ikatan ide-ide besar begitu. Kemudian kedua, Mbak, anak muda hari ini, Gen Z, angkatan saya, ini perlu ekosistem atau suasana kontestasi politik yang sehat, yang dibangun atas dasar adu gagasan, adu program, pro atau kontra terhadap IKN, pro atau kontra terhadap energi terbarukan, pro atau kontra terhadap anti korupsi, dan lain sebagainya. Bukan narasi kebencian personal, seperti yang bagi saya disampaikan oleh seorang budayawan pada acara yang cukup besar, acaranya PDIP kemarin begitu. Karena bagi saya ada diksi-diksi yang menurut saya itu nuansanya itu lebih kepada kebencian personal. Nah, ini yang tidak kita inginkan, Mbak. Kita ingin politisi senior ini menjadi teladan bagi masyarakat. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada masing-masing parpol, khususnya bapak-bapak yang menjadi narasumber, polarisasi yang berbasis politik identitas, politik kebencian personal, apakah akan tetap ada di tahun 2024? Kenapa tidak diarahkan kepada polarisasi yang berdasarkan adu gagasan, kebijakan, dan program gitu? Apakah justru politik identitas, politik kebencian ini menjadi strategi politik pemenangan parpol begitu? Oke, itu, Mbak. Menarik sekali, kritis sekali teman-teman dari BEM Universitas Udayana. Terima kasih Kang Bima, karena waktu kita nggak banyak. Tadi pembentukan koalisi mayoritas adalah berdasarkan pragmatisme, bagi-bagi kepentingan, bagi-bagi jabatan. Silakan. Saya kira selalu ada panggung depan dan panggung belakang, selalu ada negosiasi, lobby, pertemuan tertutup, berbagi posisi, selalu ada. Tetapi kan ruang yang ada juga harus diciptakan untuk gagasan, kontestasi terkait dengan visi dan sebagainya. Jadi yang disampaikan teman-teman mahasiswa itu betul, tetapi jangan juga alergi terhadap sindiran, satir, dan lain-lain. Itu bagian dari kontestasi, kita nikmati itu. Di negara maju sekalipun saya kira pidato-pidato itu penuh dengan saling sindir, joke terselubung, manuver-manuver yang cerdas dan sebagainya. Itu bagian dari kontestasi politik modern, dan teman-teman mahasiswa nggak boleh alergi juga terhadap improvisasi seperti itu. Gitu. Yang penting adalah keseimbangan tadi. Ya, bagaimana kita bisa melihat mana panggung depan, panggung belakang, gagasan, lobby, dan lain sebagainya. Oke, Bang Fadli, mereka berharap pemilih Gen Z ini, pemilih pemula yang nanti pertama kali akan nyoblos di 2024, mereka berharap tidak terjadi polarisasi lagi. Seperti pemilu 2019, bagaimana? Ya, itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo ini adalah sosok negarawan, beliau tidak mau menjadi yang memecah belah atau membuat satu polarisasi, dan menjadi satu figur yang bagi kami di Gerindra, karena Gerindra ini wadah perjuangan rakyat gitu ya, tentu suara-suara mahasiswa menjadi sangat penting, dan kita harus memang tetap kritis ya dalam rangka untuk generasi yang akan datang terutama, karena generasi ini kan tentu cepat akan lambat atau lambat itu pasti akan berganti, itu satu keniscayaan. Dan saya kira suara-suara dari generasi Z ini, Gen Z ini sangat penting untuk kita dengarkan dan menjadi refleksi dan otokritik bagi kita semua, termasuk bagi partai politik. Komitmen Partai Gerindra tidak akan ada lagi politik identitas, pembelahan, polarisasi di pemilu 2024. Ya, pokoknya kita mengedepankan semangat demokrasi dengan persatuan, persaudaraan, dan itu yang saya kira sangat penting. Oke, Bang Maman, soal tadi pembentukan koalisi terkesan pragmatis, suara elit, berbagi kepentingan, bagi-bagi jabatan. Alhamdulillah saya senang sekali tadi disampaikan oleh adik-adik saya. Artinya saya masih melihat idealisme teman-teman mahasiswa masih sama dengan kami yang di Golkar. Kalau kami ini kan kaum karya kekaryaan. Kaum karya kekaryaan itu kita bicara tentang program, kita bicara ide, bicara tentang konsep, dan bicara bagaimana mengeksekusi semua itu. Nah, dari awal tadi pembicaraan kita hampir kurang lebih 1,5 jam ini, saya sudah membuka bahwa kita punya harapan ke depan bahwa ada satu poros, ada satu kelompok yang memang jauh lebih mengedepankan perdebatan-perdebatan yang kontekstual, berarti mau bikin poros ya? Yang mengedepankan kompetensi dibanding hanya sekedar perdebatan-perdebatan gimmick. Jadi makasih banyak, kita artinya sama, dan sekarang namun memang kita paham sekali bahwa etalase politik di Indonesia ini tidak bisa 100% saja menerima
yang masih belum bisa menerima perdebatan-perdebatan yang tadi sifatnya kontekstual, perdebatan kompetensi. Namun kita harus konsisten terus mendorong narasi karya ini kepada semua publik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah tawaran yang cukup solutif, cukup konstruktif, dan cukup menjadi sebuah langkah solusi buat kebaikan. Berarti Golkar akan menggagas poros itu tadi ya? Poros sendiri? Ya benar, silakan. Malu-malu gini kalau mau bikin poros nih. Gimana Pak Jarod? Singkat saja ini soal tadi komitmen di pemilu 2024 tidak akan ada polarisasi, kemudian politik identitas tidak akan terjadi. Pengalaman PD Perjuangan ya, selama pemilu yang berjalan ini itu kita sangat anti ya terhadap politik identitas. Kita selalu membangun toleransi, kita selalu merajut perbedaan. Kita selalu mendahulukan persatuan, kita selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Itu garis politik di PD Perjuangan. Sehingga di PD Perjuangan itu tidak boleh ada orang yang rasis, tidak boleh ada orang yang intoleran ya. Tapi dibangunlah semangat gotong royong, musyawarah mufakat, itulah garis politik. Jadi kita. Komitmennya nanti di pemilu 2024 tidak akan ada lagi ya? Pengalaman menunjukkan seperti itu. Ya, PD Perjuangan tidak akan pernah menggunakan ya politik-politik identitas karena kita sudah final. Kita sudah punya ideologi yang final yaitu Pancasila. Dan Pancasila itu semuanya ya isinya, intinya itu menolak intoleransi dan politik identitas. Itu komitmennya PDI Perjuangan di pemilu 2024. Nanti waktu yang akan menjawab. Mas Toto, singkat saja terakhir, menurut analisa Anda nanti kira-kira ada berapa poros di pemilu 2024? Saya pikir nggak penting mau 2 atau 3 atau 4. Yang penting apakah kita melalui perdebatan dan dialektika yang tadi bicara mengenai kompetensi. Dan itu akan ditentukan juga bukan oleh bisik-bisiknya elit ya. Teman-teman adik-adik mahasiswa jangan takut dengan demokrasi yang berisik. Demokrasi yang berisik berarti menempatkan aktornya sedang ada di panggung depan semua. Anda bisa menilai. Kalau demokrasi yang diam-diam saja berarti di panggung belakang sedang berbisik-bisik. Transaksi di situ biasanya terjadi. Kalau misalnya tadi dikatakan ada serangan personal, tidak. Kita butuh saling membuka kartu tadi. Konteks track record, gagasan yang buruk atau yang baik. Misalnya Pak Prabowo dikaitkan dengan menculik. Buktikan bahwa Pak Prabowo tidak pernah menculik. Pak Jokowi pernah diserang puisi dengan Orai Sopopo. Tim ses Pak Jokowi buktikan bahwa dia isopopo gitu, tidak seperti yang dikritik oleh Bang Fadli misalnya. Itu yang menurut saya harus tetap ada. Dan terakhir adalah jangan kita masuk dalam perdebatan misalnya mencari next Jokowi atau anti Jokowi. Tidak, kita sekarang menjadi seorang leader yang memang akan bisa menyelesaikan masalah 5 tahun ke depan. Setelah ini kita akan saksikan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi Suara Anak Muda. Kira-kira bagaimana mereka melihat panggung depan dan panggung politik belakang. Kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Harus holocaust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk diskusi malam ini luar biasa sekali. Santun-santun ya, hari ini santun-santun. Hari ini saya santun-santun semua. Saya kedatangan seorang politisi favorit saya, idola saya. Siapa tuh? Kita kasih tepuk tangan paling meriah untuk Pak Fadlizon. Yang udah turun 32 kilo. Benar. Kenapa Bapak sudah menjadi idola semua masyarakat gendut di Indonesia. Selamat. Anda body shaming ya. Tapi iya loh, aku ngeliat Instagramnya Pak Fadlizon, wih hebat banget gitu. Yang itu yang aku jadi mempertanyakan. Aku curiga jangan-jangan Pak Fadlizon ini, dia tuh bisa turun berat badannya sejauh itu tuh bukan karena angkat beban. Kenapa? Karena angkat elektabilitas Pak Prabowo. Berat ya? Berat. Mungkin kan soalnya harus sering. Agak berat itu. Berat ya. Tapi kita juga kedatangan Bapak Bima Arya. Dari PAN. Gimana Pak rasanya punya lagu viral Pak? Lagu apa sih lagunya? Enggak sia-sia ya, enggak gayet artis Pak ya. Tapi kalau kita lihat tema hari ini, tema hari ini tentang sindiran dari PDIP. Wah, aku agak kaget pertama kali dengar tema ini Pak. Kenapa tuh? Tumben-tumbenan PDIP nyindir. Biasanya kan yang disindir. Biasanya tumben-tumbenan hari ini. Jadi terbalik sekarang? Jadi terbalik. Dan yang paling menarik nih ada sindiran dari Bu Mega sendiri. Bu Mega nyindir 3 partai, PAN, PKB, dan Golkar waktu itu. Disindir katanya selalu datang
tapi nggak pernah gabung, apalagi yang dipikirkan. Oke. Dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan. Bu Mega mulai kepikiran. Ya. Jadi Bu Mega mulai kepikiran ya? Mulai kepikiran. Saya curiga bahkan Bu Mega mulai kepikiran gara-gara denger lagu PAN. Kenapa gitu? Kayak, tahu kan lagunya? Nggak tahu, coba PAN, nyanyi. PAN, PAN. Masih ada harapan. PAN, PAN, PAN. Itu viral banget ya? Semakin terdepan. PAN, Lo kampanye gratis PAN. di sini. Bareng Zulkifli Hasan. Ini memang kampanye PAN gratis di sini. Tapi saya curiga Bu Mega setelah dengar itu terngiang-ngiang. PAN, 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 gabung PDI kapan? PAN, 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 gak ada harapan. PAN, 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 dukung Ganjarnya kapan? Nah, bisa jadi kepikirannya karena itu. Bisa jadi. Tapi kita juga harus apresiasi ke PDIP toh. Kenapa tuh? Karena dia udah bikin acara yang luar biasa megah. Ya. Acara 100.000 orang yang datang di GBK. Mohon maaf nih Pak, mau nanya ini PDIP tapi masih partai kan Pak, bukan fokus ke IO sekarang ya Pak ya, tetap partai ya Pak ya. Tetap partai. Dan di sini kita masih juga fokus partai kita lagi. Kaget. Ternyata PDIP bisa masukin 100.000 ke GBK. Nggak cuma ke amplop. Saya bukan temen Nadia Pak. Saya bukan temen Nadia Pak. Bisa. Ya. Dan aku berani jamin ini, partai-partai lain juga pasti bingung. Gimana caranya bikin event segede itu, 100.000 yang datang. Ya. Bang Maman, bisa nggak Bang bikin partai segede itu? Nggak tahu kan? Caranya gampang Bang. Berkuasa 2 periode. Caranya, Ya, itu berkuasa 2 periode aja bikin acara di GBK. Bayangin kalau misalkan kemarin wacana 3 periode jadi. Bikinnya di New York bisa-bisa. Iya, itu patung Liberty diganti jadi patung Ganjar. Oke. Walaupun kalau kita lihat tajuknya kan juga udah jelas. Ya. Tajuk acaranya itu adalah perayaan puncak bulan Bung Karno. Ya. Itu kan memang untuk menghormati Bung Karno. Ya. Walaupun kalau kita pikir-pikir dari narasi dan acaranya itu kayaknya lebih ke bulannya Pak Ganjar sepertinya ya. Nama saya Muhammad Ronaldo. Nama saya Duto Triaji. Terima kasih. Aduh, kenapa sih kalian kok agak-agak ngeri-ngeri sedap? Berkuasa 2 periode ya? Berkuasa 2 periode. Oke, undang-undang ITE belum berlaku ya guys. Terima kasih sekali teman-teman dari Komisi.co, Aldo dan juga Duto atas sentilan-sentilannya. Semoga tadi sentilan-sentilannya bisa menjadi vitamin untuk para politisi di Republik ini. Dan penampilan dari teman-teman Komisi.co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Tetap nonton Political Show bersama saya Rifana Pratiwi. Terima kasih sekali Bapak-Bapak yang sudah hadir di sini dan juga teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana. Kita jumpa lagi Senin depan.